Oke, baik. Sudah saya record ya. Oke, teman-teman. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Nah, ada di sini. Andi, Budi, Caca membeli apa nih? Membeli buah di toko buah segar. Andi membeli 10 buah jeruk dan 6 apel. Ini bukan harga, teman-teman. Ini harga. Bentar, saya mute dulu ya. Oke, saya ulangi ya. Andi, Budi, dan Caca membeli buah di toko buah segar. Lalu Andi membeli 10 buah jeruk dan 6 apel dengan harga 68.000. Sedangkan Budi membeli 12 buah jeruk dan 2 apel dengan harga 66.000. Sedangkan Caca membeli 20 buah jeruk dan 12 apel. Nah, jika Caca membeli buah 20 ini enggak ya. Ini coret kebanyakan soalnya. Sebentar, saya stop share dulu deh biar gak bingung. Bentar ya teman-teman. Ini ada yang saya belum edit. Oke, sedangkan Caca ini nih harusnya. Tidak perlu ditulis lagi. Bentar ya. Kesalahan, ada sedikit kesalahan. Sip. Oke. Saya ulangi. Nah, ini ya. Sip. Nah, oke. Slide-nya nggak berubah. Sekarang udah ada slide-nya, aman? Oke, saya ulangi ya. Di sini, sedangkan Caca membeli 20 buah jeruk dan 12 apel. Jika Caca mentraktir Budi dan Andi, lalu uang yang dibawa Caca ada 300.000, maka berapa uang kembalian yang Caca terima? Ayo, kerjakan dulu nih. Wah, mantap. Kak Yusuf gercep sekali, sudah jawab C, kata Kak Yusuf. Oke, teman-teman, bagaimana yang lain? Dijawab dulu ya. Silahkan. Nah, ada yang jawab lagi. Ada chat yang satu nih. Halo adik. Terima kasih adik. Adik Ungu kalau boleh, saya tadi jadikan co-host. Boleh bantu record juga adik biar ada biar double. Takutnya nanti saya nge-lag sinyalnya. Bentar, saya lihat dulu ya. Oh, ya udah nggak apa. Oke, ini sudah ada yang jawab ya teman-teman. C. Sip, kita langsung bahas. Kita langsung eksekusi saja ya. Jadi di sini itu adalah apa nih? Si Andi itu membeli apa teman-teman? 10 buah jeruk. 10 jeruk itu kita misalkan jeruk itu X karena ini ada 2 ya. Apel itu Y. Berarti 10X ditambah dengan 6Y itu sama dengan berapa? 68.000. Nah, terus apalagi? Budi membeli 12 jeruk, berarti 12X, ditambah dengan 2Y, harganya berapa? 66.000. Nah, terus si Caca membeli 20 jeruk, 20X ya, ditambah dengan 12Y, ini berapa? Ini kita belum tahu nih harganya, karena di sini nggak dicantumin. Kalau misalnya kita pakai metode substitusi eliminasi itu bakal makan waktu banyak ya teman-teman. Jadi ini boleh kita biasanya kalau TIU itu angkanya cantik-cantik teman-teman ya. Seperti yang semalam sudah dibilang oleh master coach kita. Jadi kalau TIU itu biasanya angkanya cantik-cantik. Nah, coba kita lihat dari yang 20X sama 12 ya ini ada nggak sih hubungannya dengan dua persamaan yang di atas ini? Coba diperhatikan. 20X, 12Y. Coba saya lihat dulu ya. Ada. Yang mana tuh? Kak Kori. Nah, ini kalau kita perhatikan teman-teman, saya boleh tulis di sini 10X ditambah dengan 6Y sama dengan 68.000. Terus di sini 20X ditambah dengan 12Y sama dengan kalau kita perhatikan, dari persamaan 1 ke persamaan 2, ini dikali berapa, teman-teman? Dikali 2 ya. Dari 10 ke 20 itu dikali 2. Dari 6 ke 12 juga dikali 2. Otomatis kalau ada persamaan seperti ini, kalau yang 1 dikali 2, semua harus dikali 2. Biar apa? Biar sehati. Biar senilai. Oke. Saya kali 2.
Jadi berapa? Bentar. Bentar. Ini tuh berapa? 68. 16 berarti 13 ya, 136. Oke. Nah, berarti harga 20 jeruk ditambah dengan 12 apel itu 136. Nah, berarti total yang mereka belanjakan itu berapa? Tinggal ditambahkan saja. 68 ditambah 66 ditambah 136. Berapakah? 6 tambah 6, 12. Tambah 8, 20. 6 tambah 6, 12. Tambah 5, 15. Tambah 2, 17. Berarti ini total belanjaan mereka 270.000. Nah, uang yang dibawa si Caca itu 300.000. Berarti masih ada kembaliannya ya, teman-teman ya. 300.000 dikurang 270.000. Jadi kembaliannya adalah berapa? 30.000 ya. Benar ya, tadi jawaban teman-teman adalah yang C. Oke, nomor 1 aman? Ya, mantap. Aman, Kak? Pakai cara eliminasi? Boleh. Ada yang mau pakai cara eliminasi katanya. Boleh, ini saya boleh hapus dulu ya. Saya hapus boleh? Ya. Mana ya? Nah, saya hapus ya. Sip. Eliminasi. Oke, boleh. Di sini ada 10 atau karena ini angkanya gede ya, teman-teman. Boleh ini aja 12X ditambah 2Y itu sama dengan 66.000. 10X ditambah 6Y itu sama dengan berapa? 68 ya. Kalau eliminasi itu kan berarti harus ada yang habis nih salah satu. Oke, yang ini kita kali 3 aja ya biar Y-nya habis. Berarti ini berapa? 36X ditambah 6Y sama dengan 66 kali 3 berapa teman-teman? 18, 198 ya. 198. Nah, yang ini tetap ya, yang ini tetap 10X ditambah 6Y sama dengan 68.000 ya. Oke. Ini dikurangi biar Y-nya habis. Curut. Ini sisa berapa? 26 ya. 26X sama dengan ini sisanya berapa? 0, 3, ini berapa? 130 gini ya. Berarti X sama dengan 130.000 dibagi dengan berapa? 26. Nah, ini tuh hasilnya, ini kan udah kelihatan nih setengah ya. 1/2, 10.000 bagi 2 itu 5.000. Nah, ini 5.000. Berarti harga satu apel itu 5.000. Nah, untuk mencari harga satu jeruk itu 5.000. Untuk mencari harga apel berarti kita langsung substitusi aja. Ya, substitusi ke persamaan, misalnya mau ambil persamaan yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Hasilnya pasti sama. Oke, saya coba ke persamaan kedua ya. 10X ditambah dengan 6Y sama dengan 68.000. 10, X-nya masukin 5.000. 5.000 ditambah 6Y sama dengan 68.000. Jadi 6Y sama dengan berapa? 18.000 ya. 68.000 kurang 50.000, 18. Berarti Y-nya 3.000. Oke. Nah, ini kan dapat nih X-nya 5.000, Y-nya 3.000. Ya udah, masukin deh ke persamaan yang ini. 20X ditambah 12Y. X-nya 5.000 ya. X-nya 5.000 ya. Ditambah dengan 12 kali 3.000. Nah, berarti ini berapa teman-teman? 100.000 ya. 100.000 ditambah 36. Sama dengan 136. Nah, ini sama ya teman-teman. Jadi harga yang ini kan kalau tadi karena ini 2 kali lipatnya, jadi yang 68 ini tinggal dikali 2 kan, kalau cara cepat tadi. 68.000 kali 2, itu kan tadi berapa teman-teman? 1, 2, 3, 16. 136, sip, terbukti ya, sama hasilnya 136. Oke, aman? Eliminasi substitusi sudah? Cara cepat sudah? Siap, Kak, paham. Oke, aman ya? Jadi ini tadi jawabannya yang C. Oke, aman? Saya boleh lanjut atau ada yang mau nanya lagi? Silakan, teman-teman. Oke, sebentar. Aman kayaknya ya. Oke, sip. Lanjut ya.
Nilai rata-rata 3 orang siswa berturut-turut adalah 200, 210, 220. Jika ada murid baru berjumlah 3 orang masuk ke dalam kelas tersebut, rata-rata kelas tersebut menjadi 215. Tentukan rata-rata ketiga murid baru tersebut. Yuk, berapa nih jawabannya? Berapakah jawabannya? Ini bisa pakai cara cepat langsung saja. Pakai permisalan boleh. Kalau pakai manual boleh, tapi angkanya gede. Oke, dijawab dulu teman-teman. Jawabannya apakah? Sudah ada yang berhasil menjawab? Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Saya tunggu. Ayo. Mantap. Sudah yang menjawab. Luar biasa. 220 katanya. Oke, kita langsung bahas saja teman-teman. Di sini nilai rata 3 orang, berarti awalnya ada 3 orang nih di kelas ini kan. Kelas private nih ceritanya 3 orang nih. Kelas bimbel ada 3 orang nih. Rata-ratanya berapa katanya berturut-turut nilainya itu 200, 210 sama 220. Ya udah kita tulis di sini 200 ditambah 210 ditambah dengan 220. Nah, terus ada murid baru berjumlah 3 orang. Nah, si murid baru itu kan kita nggak tahu nilainya berapa ya. Berarti kita boleh misalkan nilai murid baru itu kita misalkan X, 3X gitu ya. Nah, rata-rata tersebut berarti rata-rata gabungan antara 3 orang ditambah 3 orang ini menjadi 215. Nah, kalau misalnya rata-rata itu kan berarti harus dibagi rata ya. Dibagi berapa nih? 3 ditambah 3 itu 6. Di sini berarti berapa teman-teman? 215. Sebenarnya ini itu bisa pakai cara manual. Kalau cara manual, ini ditambahkan, ditambah 3X, ini dikali ke sini, terus nanti dioperasikan, dapat hasilnya. Tapi ini bisa pakai cara pendekatannya teman-teman. Di sini boleh saya tuliskan. Ini kan 200, terus 210 ya. Sama 220 itu kan ini kan 3 nilai ya, berarti ini dibagi 3. Nah, kita misalkan angkanya itu di sini contoh kurang dari 200, misalnya 190 ya. Nah, 200 ke 190 ini lebih berapa teman-teman? Lebih 10. 210 ke 90 lebih berapa? Lebih 20. 20 ke 190 itu lebih berapa teman-teman? Lebih 30. Dibagi dengan 3 nilai. Sama dengan 10 ditambah 20, 30 ditambah 30, 60. 60 dibagi 3, hasilnya berapa? 20. Nah, berarti nilai rata-ratanya, nilai yang ini ditambah yang ini. Berarti berapa? 190 ditambah 20 sama dengan 210. Oh, jadi nilai ketiga orang ini kalau kita rata-ratakan, rata-ratanya itu ternyata 210. Ya udah, berarti di sini 210 ditambah. Nah, yang 3X ini itu kita bagi 3 karena di situ ada 3 orang. Berarti kalau 3X dibagi 3, sisanya apa? Sisanya X itu sendiri. Jadi yang 3X ini kita boleh tulis di sini X. Karena di sini tinggal 2 rata-ratanya, berarti dibagi 2. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 215. Oke. Kita langsung operasikan, 210 ditambah X sama dengan, ini berapa? 430 ya, 430. Jadi X-nya berapa? Rata-ratanya 430 dikurang dengan 210, sama dengan 220. Adakah 220? Ada, jawabannya adalah yang cuwu. Oke, yang C ya. Bagaimana teman-teman? Ya, halo, gimana Kak? Boleh nanya? Ya, silakan, boleh banget. Gimana? Kak, ini tuh bisa pakai cara rata-rata gabungan nggak sih? Bisa banget. Oh, ini tuh rata-rata gabungan ya sebenarnya ya? Iya, jadi yang 215 ini kan
Rata-rata tersebut menjadi ketika si 3 orang anak masuk, rata-rata tersebut menjadi artinya itu adalah X bar gabungan atau rata-rata gabungan. Boleh banget, Kak, Oke. kalau mau pakai rumus manual. Oh, ini tuh lebih biar lebih simpel aja ya, Kak ya? Biar lebih simpel. Jadi kita misalkan biar kita itu nggak usah ngitung kayak ini ditambah kan ribet ya, ini ditambah tuh angkanya gede tuh. Terus ini 6 kali ini, gitu ya? Ini juga kan gede tuh. Makanya kita buat sederhana seperti ini metodenya. Oke. Siap? Aman? Thank you, Kak. Yo. Oke, sama-sama, Kak. Kak, kalau nilai perumpamaan selain itu gimana? Misal 210. Terserah Kak Rifan Perdana Putra mau nilainya berapa. Yang penting ini kan hanya permisalan aja ya. Boleh 180, boleh berapa aja. Yang penting nanti ketika hasilnya dapat nanti ditambah dengan yang ini. Terus dibagi dengan jumlah nilainya. Jadi bebas ya, boleh berapa aja. Oke, aman? Teman-teman, aman ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, yo. Sebuah drum mampu menampung air seberat 18 liter atau 30% kapasitas maksimal. Jika diberikan tambahan muatan sebesar 4 liter, maka masih muat berapa liter lagi kah drum tersebut? Yo, dijawab teman-teman. Nomor 3 ini apakah jawabannya? Wow. Sudah ada yang menjawab? 1 orang, Kak Yusuf. Oke, mantap. 38 katanya. Wow. Ada yang lain jawabannya? Coba dijawab dulu teman-teman. Ayo, yuk. Semangat yuk. Ini masih anget yuk. Nomor 3, ayo. Wah, Kak Rizka nih sudah jawab B katanya. Mantap. Oke, tidak berlama-lama kita langsung eksekusi. Di sini, sebuah drum mampu menampung air 18 liter atau 30% kapasitas maksimal. Artinya, 18 liter itu 30%-nya si drum tersebut. Nah, kita cari dulu nih. Kalau 30% itu 18 liter, kalau drum itu full, kalau full itu kan berarti kalau dalam bentuk persen, itu kan 100% ya. Maka di sini berapa? Nah, kita cari dulu nih fullnya berapa. Ini kalau kita ingat, materi apa teman-teman? Perbandingan senilai. Ya, di mana yang kiri naik, yang yang atas naik, yang bawah naik, yang kanan atas naik, kanan bawah naik, atau kita tulis A1 per B1 itu pasti sama dengan A2 per B2. Dimana kalau drum tersebut hanya 30% itu 18 liter, kalau 100% otomatis makin banyak juga. Nah, makanya disebut dengan perbandingan senilai. Oke, kita eksekusi saja ya. Karena ini perbandingan senilai, boleh langsung kali silang. Nah, 18 liter dikali 100%, 100% itu kan 100 per 100 ya. Sama dengan 30% itu 30 per 100 dikali dengan X. Nah, ini kan boleh coret, ini kan hasilnya 1 ya. 18 sama dengan berapa? 30X per 100. Ini boleh kita coret-coret. Nah, ini sisanya 10. Nah, ya udah, ini kali silang ke sini aja biar gampang. Berarti 3X itu sama dengan 18 kali 10, 180. X sama dengan 60 liter. Oh, ternyata drum tersebut mampu menampung air. Fullnya itu 60 liter. Yang sudah dipakai berapa, teman-teman? 18 liter. Ditambah lagi katanya 4 liter. Nah, sisanya berapa liter lagi? Gampang saja. Ini tinggal 60 liter kapasitas fullnya dikurang dengan 18 dikurang dengan 4. Sama dengan 60 ini boleh 18 sama 4 ini kan 22. Berarti 60 dikurang 22 tidak lain dan tidak bukan hasilnya 38 liter. Jadi jawabannya yang B ya, yang buwu, yang bravo.
Oke, mantap nih teman-teman sudah banyak yang jawab. B, B, B. Kak Awan. Ya, boleh nih langsung kayak gini juga boleh. Ini karena saya ini ingin sharing teman-teman, makanya ini kenapa agak panjang nggak apa-apa, karena saya ingin teman-teman itu mungkin yang bagi yang belum paham bisa tahu ini tuh kok bisa kayak gini, makanya saya jabarkan nggak apa-apa ya. Oke, aman? Aman ya? Kenapa 100%? Karena kapasitas maksimal itu kalau misalnya di dalam drum itu misalnya gini ya, ada drum nih, gambar drum. Nah, misalnya di sini tuh 30%-nya. Itu tuh dia tadi hanya 18 liter. Kalau full ini kan otomatis 100% ya. Kalau itu full itu kan berarti seluruhnya. Berarti full itu kita misalkan 100%. Kayak gitu. Kak siapa nih yang tanya tadi? Kak Suci. Kak, boleh ulang nggak? Oke, boleh. Saya ulang ya. Jadi, pertama, ini kan sebuah drum mampu menampung air seberat 18 liter. Nah, 18 liter itu merupakan kapasitas maksimalnya 30% saja. Nah, berarti yang 18 liter itu kan 30%. Nah, ini kan yang ditanya masih muat berapa lagi katanya drum tersebut. Berarti kalau kayak gitu kita harus tahu dulu nih kapasitas maksimal drum itu berapa. Nah, kita misalkan kalau misalnya full itu kita misalkan 100%. Nah, makanya di sini kita tulis 100%. Nah, kalau 18 liter itu 30%-nya, 100%-nya berapa? Nah, itu kan kita bisa menggunakan perbandingan senilai, di mana semakin banyak kapasitas persen di sini, otomatis jumlah muatannya juga semakin besar. Nah, karena ini merupakan perbandingan senilai, maka boleh saja kita langsung kali silang. 18 kali 100%, 30% dikali X. Ya udah, dioperasikan saja. Ini 100% itu kan intinya satu ya, satu bagian. Jadi 18 kali 1 itu 18, 30% itu kan 30 per 100 dikali X. Nah, ini kan nolnya boleh dicoret, berarti sisanya 3 per 10. Nah, berarti X sama dengan 3X sama dengan 18 kali 10 itu 180, X-nya berarti 60 liter. Nah, karena ini yang ditanya, masih muat berapa liter lagi katanya. Yang pertama kan sudah di taruh 18 nih, istilah misalnya gini ya. Di sini tuh misalnya udah ada 18 liter. Terus mau ditambah lagi 4 liter di sini, berarti sisanya yang di sini itu berapa gitu kan. Kalau misalnya tadi kan kita udah tahu tuh poolnya itu 60 liter nih, semua yang ada di drum ini tuh 60 liter. Tapi sudah dipakai nih oleh 18 sama 14 ini, berarti kan 60 dikurang 18 kurang 4. Ini kan yang ditanya tuh yang bagian ini loh teman-teman, yang sisanya ini. Jadi ini sisanya berapa? 60 kurang 18 kurang 4 itu hasilnya 38 liter. Oke. Aman? Teman-teman nomor 3? Kak, mau nanya dong, Kak. Ya, boleh. Gimana? Kak, jadi ini soalnya sama ya? Sama soal semalam yang nomor 3, Coach Modelnya Vira jelas. sama, iya, modelnya sama, Kak. Modelnya, cara pengerjaannya sama, cuman di sini temanya beda. Kalau yang semalam itu kan apa tuh? Kontainer ya, kontainer, terus tapi intinya sama kayak gitu. Intinya sama kan, Kak? Berarti Ya, yang nomor sama. 3 di semalam itu bisa dibuat kayak gini juga nggak, Kak? Boleh Perbandingan banget. senilai. Bisa banget, bisa banget. Oh, bisa banget, ya. Kak. Karena kalau TIU itu boleh pakai cara tuh, boleh banyak pakai cara ya. Tapi karena di sini saya ingin sharing, sebenarnya pakai cara cepat bisa, tapi karena saya ingin sharingnya itu biar teman-teman yang belum paham itu mengerti dan agak nyambung ke apa namanya materi yang sebelumnya ya, kita sudah pernah belajar perbandingan. Nah, ternyata soal ini juga bisa digunakan pakai cara perbandingan. Bagaimana, Kak? Aman? Siap, aman ya. Sip, lanjut ya. Nah, dikerjakan dulu nih. Harga 2 buah jeruk adalah 4.000. Coba dikerjakan dulu ya. Oke, hasilnya berapa teman-teman? Ada 2 buah jeruk.
harganya 4.000. Jika membeli 4 jeruk, maka gratis 1 dan berlaku kelipatan. Jika Ryan ingin membeli jeruk sebanyak 100, ini 102 buah ya teman-teman ya. Maka Ryan harus membayar berapa? Ayo, berapa nih? Coba saya lihat dulu ya. Wah, 164 kata Kak Yusuf, kata Kak SD Kreatif. Wah, ada Kak Ines juga, mantap. Oke, kita langsung bahas saja ya teman-teman. Di sini ada harga 2 buah. 2 buah jeruk, itu harganya berapa? 4.000 ya. Jika membeli 4 jeruk, gratis 1 buah, berarti kan di sini 4 ditambah 1 itu sama dengan 5 buah. Nah, 5 buah ini berarti harganya berapa? Ini kan karena yang 1 gratis, otomatis yang 5 buah ini ngikut ke sini. Kalau misalnya 2 buah itu 4.000, berarti kalau 4 buah itu kelipatan 2, berarti 8.000. Artinya apa? Boleh saya tulis di sini. Ketika kita beli 2 buah itu harganya 4.000 ya. Maka kalau kita beli 5 buah itu harganya 8.000. Nah, ini kesimpulannya ke sini dulu nih biar nggak bingung. Nah, ini kan kita sudah tahu ya kalau harga 2 buah 4.000, kalau 5 buah itu 8.000. Nah, si Ryan ini membeli 102 buah. Nah, berarti kan 102 itu boleh kita bagi dengan 5 ya. Karena yang 5 ini kan yang harganya 8.000 nih. Berarti ini berapa teman-teman? 20 kali lipatnya 5 buah ini ditambah sisanya berapa? Sisanya 2 buah ya. Nah, berarti yang 20 buah ini ngikut harganya yang 8.000 ya. Jadi 20 dikali 8.000 itu berapa? 160.000. Sedangkan yang 2 buah ini ngikut ke sini harganya berapa? 4.000. Nah, berarti kan di sini kalau yang 2 buah itu harganya 4.000. Nah, berarti total yang harus dibayar berapa? 164.000. Jadi jawabannya yang A ya. Kok jadi gini? Sebentar ya, teman-teman. Sebentar. Bentar ya, saya pause dulu deh. Keep. Oke, bentar. Sudah aman? Sudah kembali ke semula ya? Nah, sudah kembali ke semula, teman-teman? Untung nggak ada 80. Oke, aman ya, sip. Kak Granita 164. Jadi ini jawabannya yang A ya. Nah, ini gampang ya, teman-teman. Oke. Ada yang mau nanya dulu, nomor 4 nih, apakah, oh aman. Kata Kak Adik aman. Oke, berarti ini aman ya. Berarti saya boleh lanjut. Oke, nah tentang usia-usia nih teman-teman. Nomor 5. Usia Ryan yaitu 1/5 usia ayah. Usia ibu 5/2 dari usia Ryan. Jika usia ibu adalah 25 tahun, berapakah usia ayah? Nah, ayo umur-umur teman-teman, umur-umur. Dijawab dulu ya, silakan. Aman, sip. Ayo, kita sebentar, ada yang tanya. Kak Azwar, bagaimana Kak Azwar? Raise hand, silakan Kak. Pencet nih kayaknya. Udah lower hand lagi. Sebentar. Dikerjakan dulu ya teman-teman. Oke, banyak yang sudah menjawab nih, luar biasa. Jawabannya katanya 50 tahun. Oke, kita langsung eksekusi ya teman-teman. Usia Ryan, kita misalkan Ryan itu R, yaitu sama dengan 1/5 usia apa? Siapa? Usia ayah. Berarti usia Ryan sama dengan 1/5-nya usia ayah. Lalu apalagi usia ibu sama dengan 5/2 dari usia Ryan. Usia ibu adalah 25 tahun. Nah, ini kan kita misalnya ini persamaan 1 ya, teman-teman. Di sini kita tahu ibunya 25. Jadi, itu kita boleh langsung substitusi saja si ibu ini. Si ibu-ibu ini 25,
sama dengan I-nya kita ubah ya, karena di sini sudah diketahui ibunya 25, berarti 25 sama dengan 5/2R. Ini boleh dikali ke sini, kan ini kan sama dengan kayak gini ya, kali silang. 5R kali 1 itu 5R, 25 kali 2 itu 50. Jadi R sama dengan 50 dibagi dengan 5. Nah, berarti kita tahu nih usia si Ryan itu 10 tahun. Nah, R-nya kita sudah tahu. Nah, ini kan ada nih persamaan yang pertama tadi yang berhubungan antara Ryan dan ayah. Nah, ya udah karena R-nya sudah tahu, berarti kita langsung substitusikan. Berarti ini R-nya berapa? R-nya 10. A-nya A per 5. Berarti ayah sama dengan 5 dikali 10. Hasilnya 50 tahun. Jadi jawabannya yang Bu, yang B aman ya? Bagaimana? Sekarang atau 50 tahun lagi? Ya. Oke. Nomor 5 aman nih. Belum terlalu hot sepertinya no, soalnya nih nomor 5 ini ya. Aman. Sip. Lanjut. Nah, usia Ryan 2 tahun yang lalu adalah 1/5 dari usia ayah. Jika usia ayah sekarang adalah 28 tahun, maka tentukan usia Ryan 10 tahun yang akan datang. Hayo, gimana nomor 6? Oke, ini agak sedikit lebih ada variasi ya. Karena di sini ada 2 tahun yang lalu. Oke, bagaimanakah persamaannya pemirsa? Ya, dikerjakan dulu nomor 6. Silahkan teman-teman. Belum ada yang jawab. Oke. Oke, silakan di kotret-kotret dulu ya. Oke, mantap. Sudah ada yang menjawab nih Kak Gea, Briania Gita. Jawabannya C. Oke. Kita langsung eksekusi ya teman-teman. Oke, di sini usia Ryan 2 tahun yang lalu. Berarti kalau 2 tahun yang lalu itu dikurang teman-teman. Ingat, 2 tahun yang lalu ya. R Ryan minus 2. Nah, ini bahasa matematik dari bahasa soal ke bentuk matematika. Ini kalau ada Ryan 2 tahun yang lalu, berarti R min 2. Kalau misalnya Ryan 3 tahun yang lalu, berarti R min 3. Atau ayah 5 tahun yang lalu, berarti A min 5. Intinya kalau kita kembali ke masa lalu, itu pasti dikurang. Ya. Oke. Ryan 2 tahun yang lalu, R min 2 adalah sama dengan 1/5 dari usia ayah, 1/5. Nah, ingat, ini bukan usia ayah sekarang ya. Kalau ada bahasa matematika seperti ini, si ayah ini ngikut si Ryan, yaitu ayah min 2. Jangan sampai kalau kita menemukan soal seperti ini, kita tulis R min 2 1 sama dengan 1/5A itu salah besar. Karena di sini usia ayahnya bukan usia ayah sekarang. Tidak ditulis sekarang. Makanya itu ngikut si Ryan. Nah, kalau di sini misalnya Ryan 5 tahun yang lalu 1/5 usia ayah. Berarti 1/5-nya juga dikurang 5. Intinya kalau di sini tidak ada kata-kata sekarang, maka itu mengikutnya usia yang lalunya si Ryan atau kalimat di awalnya. Berarti ini persamaannya jadi kayak gini. R min 2 sama dengan 1/5A min 2. Bukan kayak gini teman-teman. R min 2 sama dengan 1/5A. Nah ini salah besar. Karena di sini nggak ada tulisan sekarang. Ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Yang 5 ini pindah ke ruas kiri. Jadi dikali ya teman-teman. 5 dikali R min 2 sama dengan A min 2. Nah, ini kali 5 kali R, 5R, 5 kali min 2, minus 10. Sama dengan A min 2. Nah, biar jadi 1 aja si A-nya, boleh si min 2-nya pindah ke ruas kiri. Jadi, A sama dengan 5R
min 10 ditambah, karena min jadi plus kalau pindah ruas, plus 2 ya. Jadi A sama dengan 5R min 8. Nah, ini merupakan persamaan ke-1. Kok iya benar 1/5 ya. Oke. Persamaan ke-1. Sip. Sebentar. Oke. Terus usia ayah sekarang adalah 28 tahun. Oh, ini kita substitusikan aja. Si ayahnya nih udah tahu 28. Berarti si ayahnya di sini 28 sama dengan 5R min 8. Sebentar, ini R min 2, 1/5 usia ayah. 28. Bentar teman-teman. Ini itu... Oh, ini sebentar ya teman-teman. Ini tuh di soal saya, ini 1/2. Oke. Sebentar, ini salah ya teman-teman. Mohon maaf, saya salah ketik. Ini harusnya 1/2 ya. Mohon maaf. Oke, saya ubah lagi deh semuanya deh. Ini saya nulis di tulisan saya, di saya yang sudah buat soal. Ini adalah 1/2 ya teman-teman. Mohon maaf, ada kesalahan ketik di sini. Harusnya 1/2. Oke, saya ulang ya. Berarti ini R min 2 ya, sama dengan 1/2 A min 2. Nah, gini ya. Mohon maaf, saya ada kesalahan ketik tadi. Oke, ini kita langsung kali aja. 2R min 2 sama dengan A min 2. Oke. Ya udah, 2R min 4 sama dengan A min 2. Oke. Ini pindah ruas ke kiri jadi plus ya teman-teman. Jadi A sama dengan 2R min 2. Sip. Ini persamaan 1. Nah, A-nya itu berapa teman-teman? A-nya itu 28. Berarti boleh di sini tulis ayah 28 sama dengan 2R min 2. Nah, berarti yang minus ini pindah ke ruas kiri jadi plus. Jadi 30 ya. 28 tambah 2. Itu sama dengan 2R. Nah, berarti R sama dengan berapa? 15 tahun. Nah, si yang 15 tahun ini kan usia Ryan sekarang. Usia Ryan saat ini. Nah, kalau 10 tahun yang akan datang, berarti si Ryan ini ditambah 10 tahun ya. Nah, berarti 15 tahun ditambah 10 sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah yang cuwu, yang C ya teman-teman. Oke, bagaimana nih? Aman? Pakai cenayang. Oke, aman. Soal selanjutnya teman-teman nomor 7. Ya, dijawab dulu silahkan. Ya, dijawab dulu ya. Silakan teman-teman. Lucu-lucu lah, sudah apa? Yes, dulu. Ampun, itu. Oke,
Oke, sudah banyak yang menjawab. Mantap sekali. Ada 15 chat, 17. Wow. Oke, langsung kita bahas saja, teman-teman. Yang telegramnya grup-grupan dulu. Waduh, saya mute dulu Atau ya. masih ngajar. Ada yang sedang berbicara. Oke, saya langsung saja. Ini gimana nih, nomor 7 ya. Usia Romi 3 tahun yang lalu adalah 1/3 dari usia Tusma. Nah, ini langsung saja. R-3 sama dengan 1/3 T-3. Oke. Nah, yang ini sama kayak tadi ya, kali silang. 3R-3 sama dengan T-3. 3R-9 sama dengan T-3. Oke, yang min 3 pindah ruas ke kanan jadi positif sama dengan 3R-9 plus 3 sama dengan min 6. Ini persamaan 1 ya. Oke, usia Tusma sekarang yaitu 1/2 dari usia Yanti. Oke, berarti di sini aja ya. Si Tusma sama dengan 1/2 usia Yanti. Usia Yanti sekarang adalah 60. Wah, mantap nih. Sudah ada di sini si Yanti. Jadi tinggal dimasukkan aja. Y-nya berapa? 60. Berarti si Tusma berapa? 60 bagi 2 itu 30. Tusma sudah ada di sini. Luar biasa. Tinggal disubstitusikan saja ke sini. T-nya 30 sama dengan 3R-6. Yang 6 pindah ke kiri jadi plus 30 tambah 6, 36 sama dengan 3R. R sama dengan berapa teman-teman? 12 tahun. Nah, R-nya ternyata 12 tahun. Di opsi ada 12 tahun, tapi bukan itu jawabannya. Karena yang ditanya apa? Usia Romi 5 tahun yang akan datang. Berarti si Romi itu ditambah 5 tahun. Karena 5 tahun yang akan datang itu ditambah 5 tahun. Usia Rominya sekarang 12, berarti 5 tahun yang akan datang ditambah 5. Jadi 5 tahun itu nanti dia sweet 17. Jawabannya adalah yang bravo. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah aman? Jadi untuk umur-umur, kalau di depan tulisan 3 tahun yang lalu di akhir kalimat dia tidak ada tulisan sekarang, berarti dia pasti ikut-ikut dikurang juga. Itu ya teman-teman. Oke, mantap. Amin. Kak Yusuf, silakan. Salam Tiu 150 plus katanya. Mantap. Oke, lanjut atau ada yang mau tanya dulu? Silakan teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Nomor 8. Usia Ryan 2 tahun yang lalu adalah masih tentang umur-umur biar semakin ngebul, biar semakin paham. Jadi saya buatkan yang umur-umur ini agak banyak. Usia Ryan 2 tahun. Oh, ini udah yang tadi ya. Mohon maaf. Ini udah. Ini soal yang ini sama dengan yang ini ya. Mohon maaf. Tadi saya ke copy 2 kali. Nah, berarti ini udah. Nah, nomor 9. Sebuah toko emas sedang mengadakan promo tahunan, yakni, wah enak ya, beli 2 gram emas gratis 1 gram. Wah, luar biasa. Jika total yang ibu bawa pulang dari toko emas tersebut adalah 30 gram, maka berapa gram emas gratis yang ibu bawa pulang? Nah, berapa nih? Yo, ibu-ibu yang suka beli emas. Oke, luar biasa. Wah, ini cepat banget nih jawabannya. Oh, ini gampang berarti ya, teman-teman ya. Dengan 5 detik langsung bisa jawab. Mantap sekali teman-teman ini ya. Oke, kita langsung bahas saja teman-teman. Jadi, ini kan 2 gram emas. Kalau misalnya ibu itu beli 2 gram emas, maka dia itu gratis 1 gram. Berarti ini kan 3 gram ya. 3 gram. Nah, terus si ibu itu, total yang ibu bawa pulang itu ada 30 gram. Berarti berapa gram emas gratis yang ibu bawa pulang? Ya udah, ini tinggal dibagi aja ya teman-teman. 30 gram dibagi dengan 3 gram sama dengan berapa? 10 gram. Jadi jawabannya yang bravo.
Oke, bagaimana? Aman? Lumayan, 10 gram. Iya, lumayan banget ya. Bener banget. Ini tuh emas itu kalau LM ya, logam mulia tuh 1 gram hampir 989 teman-teman ya. Hampir segitulah, hampir sejutaan lah ya. Lumayan ya, kali 10, waduh luar biasa banget nih. Mungkin toko emasnya lagi ini ya, lagi apa? Oh, sekarang 800 ya. Oke. Toko emasnya lagi bahagia ya, jadinya dia kasih gratis. Oke, lanjut ya. Aman ya? Ada yang mau nanya dulu nggak, teman-teman? Silahkan. Kalau saya kecepatan, mohon maaf. Kalau ada yang mau nanya dulu, silahkan. Tapi kayaknya udah pada paham semua ya, saya yakin ya. Jadi boleh lanjut aja. Kak, mau nanya, Kak. Oh iya, boleh. Silahkan. Gimana? Saya mau nanya, itu toko emasnya di mana ya? Ini toko emasnya di mana ya? Di soal, Kak. Toko emasnya di soal. Kalau toko emasnya ada di Indonesia, mungkin enak ya, langsung kita serbu ya. Kak, soal umur lagi, Kak. Umur. Oke, coba Ya, gini umur deh. lagi, Kak. Biar Boleh. makin mantep, Kak. Ya, umur, Kak. Aku masih bingung, Kak. Makasih. Oke. Nih saya gini deh, saya buat soal nih sebelum ke umur ya, sebelum ke soal nih, saya buat ini deh. Saya buat soal, terus teman-teman buatkan ke dalam bentuk matematika ya. Oke. Umur ayah 2 tahun yang lalu. Umur ayah 2 tahun yang lalu itu 1/2 umur. Nih ya, teman-teman silakan tulis ke dalam bentuk matematika. Nah, ini udah ya, ini nomor 1. Terus nomor 2, umur Ryan. Umur Ryan 5 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang itu 1/3 umur siapa ya? Umur Sasa. Umur Sasa sekarang. Oke? Yang ketiga, umur Budi sekarang umur Budi sekarang adalah 1/5 umur siapa ya? Umur Cici. Nah, coba teman-teman dari sini nih, ketiga persamaan ini, 3 soal ini coba dirubah ke dalam bentuk matematika dulu deh. Gimana nih? Nomor 1, 2, 3 coba silakan. Ditulis misalnya yang nomor 1 itu apa, nomor 2 itu gimana persamaannya. Ayo, coba. Kalau ada kayak gini nih gimana persamaannya gitu loh. Nah, oke, ada yang sudah nih. A-2 sama dengan setengah B-2. R plus 5 sama dengan 1/3 S. Terus yang nomor 3-nya belum ya. Oke. Sip. Oke. R plus 5 sama dengan 1/3 S. Yang B-nya, yang si Budi yang nomor 3 ya. B sama dengan 1/5 C. Mantap. Oke, ini saya langsung bahas aja ya teman-teman. Umur ayah 2 tahun yang lalu setengah umur Budi. Ini persamaan matematikanya adalah seperti ini ya. Di mana ya? Di sini deh. Ayah 2, nggak kelihatan ya kalau di sini. Di sini aja deh teman-teman, mohon maaf ya. Nah, di sini ya. Ayah 2 tahun yang lalu, A-2. Nah, kalau 2 tahun yang lalu, ingat, kalau yang lalu, kalau kayak yang sudah berlalu, mantan-mantan yang tidak penting itu kita kurangi ya teman-teman. Jadi A-2 sama dengan 1/2 Budi. Nah, ini nggak ada kata sekarang ya si Budinya. Berarti bukan 1/2 B, melainkan di dalam kurung dulu nih, B-nya ikut-ikut juga 2 tahun yang lalu. Jadi si ayah sama si Budi ini harus setara nih. Karena di sini nggak ada tulisan sekarang. Kecuali kalau di sini ada tulisan sekarang, berarti ini persamaannya 1/2 B. Nggak usah dikurang 2. Tapi karena di sini nggak ada sekarang, nggak ada tulisan kata-kata sekarang, jadi penulisannya seperti ini. A-2 sama dengan 2B-2. Paham nggak nomor 1? Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nomor 1? Apakah sudah aman? Ulang. Oke. Saya ulang ya. Nah, gini.
Ini kan umur ayah 2 tahun yang lalu. Berarti kalau ayah 2 tahun yang lalu itu, si ayah ini, umur ayah sekarang ini, dikurang 2 tahun. Berarti A-2. Nah, umur ayah 2 tahun yang lalu itu merupakan setengahnya dari umur si Budi. Berarti tulisan matematikanya A-2 sama dengan setengah. B-nya itu harus sama juga dikurang 2. Karena di sini tidak ada kata-kata sekarang. Ya, kecuali kalau di soal dibilang umur ayah 2 tahun yang lalu setengah umur Budi sekarang. Nah, kalau umur Budi sekarang berarti persamaannya A-2 sama dengan setengah B. Tapi karena di sini nggak ada kata-kata sekarang, jadi si Budi ini ngikut si ayah 2 tahun yang lalu juga, yang setengahnya ini. Gitu. Gimana? Aman nomor 1, teman-teman? Aman nggak? Paham sih. Yang nomor 2, ya, nomor 2 nih, nomor 2. Umur Ryan 5 tahun yang akan datang, nah berarti kalau 5 tahun yang akan datang, kalau masa depan itu kita anggapnya masa depan cerah, masa depan pasangan kita sekarang gitu ya, itu kan cerah tuh, berarti kita harus tambah dong, karena kita kan sudah sayang, jadi kita harus tambah dong. Nah, berarti kalau ada 5 tahun yang akan datang itu ditambah ya. Ini ditambah berapa? 5 tahun, berarti ditambah 5. Umur Ryan 5 tahun yang akan datang itu merupakan 1/3 umur Sasa sekarang. Berarti sama dengan 1/3. Karena di sini ada tulisan sekarang, jadi sisanya S doang. Nggak usah ditambah 5. Karena di sini ada tulisan sekarang. Kecuali kalau di sini nggak ada tulisan sekarang, berarti ini hanya gini saja, R+5 sama dengan 1/3 dalam kurung S plus 5 juga. Karena nggak ada tulisan sekarang. Tapi karena di sini ada tulisan sekarang, makanya sisanya nggak usah ditambah 5. Jadi sisanya Sasa doang, Sasa sekarang. Bagaimana nih nomor 2, apakah aman? Jadi hanya dikali ya, Kak ya? Iya, hanya dikali. Tidak usah ditambah lagi karena ada tulisan sekarang. Ya, aman ya? Oke. Aman, sip. Lanjut ya, nomor 3. Umur Budi sekarang berarti B polosan. B doang, B sekarang. Nggak ada ditambah, nggak ada dikurang. Karena sekarang, kalau sekarang itu ya bilangan itu sendiri gitu ya. Nah, berarti si umur Budi sekarang adalah itu sama dengan ya. Sama dengan, ya kepencet lagi pemirsa, sebentar ya. Oke, saya close dulu deh. Ini gini. Saya keep ya, mohon maaf teman-teman, kepencet. Oke, mana tadi? Ini ya, back to meeting. Mana sih, kok hilang? Bentar ya teman-teman. Apakah sudah terlihat slide-nya? Mana sih? Udah, Kak. Udah ya? Oke, nah saya ulangi ya. Yang si Budi ini kan, mana sih tadi? Nah ini ya, Budi sekarang adalah 1/5 Cici. Nah, si Cicinya meskipun nggak ada kata-kata sekarang, tapi kan di sininya Budinya sekarang. Jadi ya ngikut sekarang juga. Nah, gitu ya. Bagaimana? Aman? Jadi B sama dengan 1/5 C. Oke? Apakah sudah bisa dipahami teman-teman cara merubah dari tulisan soal ke bentuk matematika? Aman? Mantap, Kak. Oke, aman. Mantap. Oke, aman ya. Sip. Berarti ini nggak usah saya hapus lah ya. Nanti saya share deh. Aman, Kak. Oke, aman ya. Oke. Berarti kalau ada umur-umur, intinya kita rubah dulu. Kalau misalnya teman-teman tuh masih bingung, jangan ke soal dulu. Ini aja dulu nih. Bikin banyak-banyak, misalnya umur Ayah 2 tahun yang lalu, setahun umur Budi, rubah dulu matematikanya gimana. Umur Ayah 5 tahun yang akan datang, 1/3 umur sekarang, rubah dulu. Jadi biar kita itu terbiasa merubah dulu nih. Kita kalau mau mengerjakan langsung, tapi kita nggak tahu rubahnya gimana, kan nanti takutnya jadi salah. Makanya kalau dalam umur-umur itu, kalau saya tulis sebanyak-banyaknya, cara merubah dari tulisan soal ke tulisan matematika. Nanti ketika saya sudah paham, benar-benar sudah ngerti, baru nanti boleh langsung ke soal. Nah, aplikasi soalnya tadi ya, yang ini ya. Nah, yang kayak gini-gini nih. Oke. Aman, teman-teman? Boleh saya lanjut? Kak, ada komentar nggak kalau yang nomor 2 tadi bukan sekarang tapi dahulu? Boleh-boleh aja. Kak Rifan. Oke.
Nomor 2. Mana nomor 2 tadi? Yang mana? Yang Maaf, mana? Kak. Yang mana? Yang tadi Kak, yang persamaan tadi kan itu 1/3 umur Sasa sekarang ya. Nah, Oh, kalau yang ini. misalkan kalau misalnya 1/3 tadi yang latihan kita menerjemahkan kebersamaan tuh Kak. Nah, kalau misalkan ini 1/3-nya umur Sasa dahulu misalkan gitu Kak. Nah, itu Dahulunya berapa tahun? persamaannya. Dahulunya berapa tahun? Oh, itu berarti kalau misalnya dahulunya udah pasti harus ada angka ya? Iya, harus ada. Karena Oh, kan kita siap. nggak tahu kan itu tahunnya berapa gitu kan. Oke, Tahunnya berapa aman ya? ya. Oke. Jadi sama kalau kayak misalnya di sini 2 tahun yang lalu kan, Kak? misalnya 1/3 umur Sasa 2 tahun yang lalu. Berarti nih ya, kalau 2 tahun yang lalu ya, berarti kan R+5 sama dengan 1/3. Ingat mantan itu dibuang, berarti dikurang 2 tahun. Nah, kayak gini ya teman-teman. R+5 sama dengan 1/3 S-2. Jadi si Sasanya 2 tahun yang lalu gitu ya. Kalau misalnya Sasanya 3 tahun yang lalu, ya udah S-3. Aman, Kak Rifan? Aman ya? Kak, lanjut. Mantap. Lanjut ya. Oke, nah nomor 10 nih. Harga parkir bandara di Soekarno-Hatta untuk 5 hari pertama adalah 10.000 per hari, serta 15.000 per hari untuk hari berikutnya. Jika uang parkir, wah ini tulisan siapa ini? Bentar, saya hapus ya teman-teman. Oke, gimana nih? 15.000 per hari untuk hari berikutnya. Jika uang parkir yang dibayarkan salah satu pilot Citylink yaitu sebesar 125.000, maka berapa harikah mobil pilot tersebut parkir di bandara? Ayo, nomor 10 nih, gimana nih? Ada yang jawab 10 hari. Boleh Kak Adix UU nanti kita sharing-sharing tentang umur-umur ya biar makin ngelotok. Siap. Oke, 10 hari katanya, sip. Ini kita langsung aja eksekusi ya, teman-teman. Di sini ada harga parkir nih, 5 hari pertama. Ya, 5 hari pertama. Itu kan 10.000 per hari ya. 10.000 per hari. Nah, terus hari berikutnya itu berapa? 15.000 per hari. Nah, terus uang parkir dibayar sama seorang pilot itu berapa? 125 katanya. Oke, ya udah kalau kayak gini, ini kita yang 5 hari ini kita kalikan dulu. Kan ini kan kalau 125 itu logikanya itu pasti lebih dari 5 hari ya. Karena kalau 5 hari itu kan 50.000. Kalau 125 kan otomatis lebih ya. Berarti itu si pilot ini pasti lebih dari 5 hari nih. Karena dia 125, sudah lebih dari 50.000. Berarti 5 hari pertama itu bayarnya itu 5 hari dikali 10.000. Per hari itu kan 10.000 nih. Berarti Bapak 50.000. Nah, ini kan sudah aman nih yang 5 hari pertama 10.000 per hari. Nanti kan hari berikutnya 15.000. Berarti yang 125 ini kurang dulu nih dengan 50.000 ya. 125 dikurang 50.000 itu berapa teman-teman? 75.000 ya. Nah, berarti 75.000 itu dibayarkan di tarif yang 15.000 karena hari berikutnya kan 15.000. Ya udah, tinggal dibagi aja deh. 75.000 dibagi berapa? 15.000 ya. Nah, ini coret, 75 dibagi 15 itu berapa teman-teman? 5 hari ya. Oke. Yang ditanya itu berapa hari kah mobil tersebut parkir di bandara? Nah, tadi kan sudah yang pertama 5 hari ya. Yang kedua 5 hari. Berarti totalnya berapa? Totalnya 5 hari ditambah 5 hari sama dengan 10 hari. Jadi jawabannya yang B. Oke, aman teman-teman? Nomor 10. Jadi di total 10 ke Amelia, bukan 550. Oke, aman ya? Oke, nanti saya buatkan ya, Kak Vivi. Kita sharing lagi nih. Oke, ya sama soal umur, boleh. Oke. Kak, boleh SS nomor 6? Oh ya, boleh Kak. Sebentar. Nah, silakan Kak yang mau SS nomor 6.
Siap adik Uwu, nanti saya kabar-kabar ya. Oke, yang nomor 6 sudah di SS ya, Kak ya? Sebentar, saya lihat dulu nih. Makasih, Kak. Oke, sip. Lanjut ya, teman-teman. Nomor 11. Nah, di dalam sebuah rapat terdapat 20% murid laki-laki dan sisanya adalah murid perempuan. Dari 50% murid perempuan tersebut di tengah-tengah rapat meninggalkan rapat dikarenakan ada mata pelajaran yang harus diikuti. Dan jumlah murid perempuan yang meninggalkan rapat adalah 40 orang. Tentukan jumlah keseluruhan murid yang awalnya hadir di dalam rapat tersebut. Yuk, dijawab dulu yuk. Oke. Slide-nya, iya siap Kak Kori. Oke, Kak Afif, sip. Ya, ini langsung saya bahas aja ya teman-teman. Jadi ini kan ada 20% murid laki-laki dan sisanya perempuan. Selalu ya, kalau dalam persen itu full itu penuh, itu kita ibaratkan, kita misalkan 100%. Jadi kalau di sini ada 20% itu laki-laki, berarti sisanya berapa teman-teman? Sisanya 100% ini dikurang 20, jadi sisanya 80%. Berarti 80% itu punyanya perempuan. Terus 50% perempuan ini katanya meninggalkan rapat dan yang 50% itu jumlahnya 40. Ya udah, tulis aja kayak gini. 80% dikali 50%. Dikali dengan jumlah keseluruhan, kita misalkan X ya, sama dengan berapa? 40. Nah, ini kan 80% itu kan 80/100. 50% itu 50/100. Dikali dengan jumlah keseluruhan itu kita misalkan X sama dengan 40. Nah, ini boleh saya coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. Nah, ini kan 8 sama 10 itu bisa dibagi 2 ya. Yang ini dibagi 2, 4. Yang ini bagi 2, 5. 4/5 sisanya. Yang ini juga bisa. Ini bagi 5 itu berapa? 2. Ini dibagi 5 itu 1. Berarti sisanya berapa ini? 4/10. 4/10X sama dengan 40. Ya udah, berarti X sama dengan ini 10 kali 40 itu 400 dibagi dengan 4. Berarti jumlah keseluruhannya itu adalah 100 orang. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke. Ya, mantap. Kak siapa nih? Kak Amelia Indah. Jadi jawabannya A. Aman ya nomor yang ini? Aman teman-teman? Aman kakak. Siap. Berarti PR-nya kita nanti ke depan sharing umur ya. Umur saya buatkan sebanyak-banyaknya biar teman-teman itu ngelotok, ngebul. Paham, mengerti. Yang hari-hari juga, Kak. Yang hari-hari pertama gitu. Boleh. Siap. Oke. Iya tuh Kak, peluang. Sudah selesai. Oke ya, nanti peluang satu-satu. Berarti kita nanti umur dulu, habis itu hari-hari apa. Baru nanti siapa tadi peluang ya Kak ya? Sip. Jarak, oke boleh. Oke, itu saja teman-teman. Jadi ada satu kata-kata mutiara yang sering saya tuh kadang kalau saya males, kadang saya lesu, saya selalu ingat kata-kata ini. Genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu. Jadi kami CPNS 2021, salam 500 plus. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kekurangan. Ya, nanti rekamannya saya sharing. Oke, sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya izin pamit ya. Oke, silahkan teman-teman yang mau live meetingnya. Makasih ya, Kak. Makasih, ya, Kak. sama-sama, Kak. Oke, saya stop sharing. Makasih, Mbak Ju. Kak. Iya, sama-sama, Kak. Baik, saya end all meetingnya ya, teman-teman. Waalaikumsalam.